Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan bersama dengan saya dalam program Back to the Bible. Tema malam hari ini adalah kuat dalam iman. Puji Tuhan, haleluya, glory Jesus. Kita akan berdoa, kita akan memulaikan acara ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, nyata kuasa-Mu atas kami. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada, tetapi dengan keadaan yang sedemikian rupa kami mau tetap mengucap syukur bahwasanya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap bertanggung jawab atas kehidupan kami. Berkati acara Back to the Bible malam hari ini. Dengan sukacita kami mulaikan. Wifi yang kami pakai boleh berjalan dengan baik, siaran boleh diterima dengan baik dimanapun kami berada, baik yang ada di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Kami siap masuk dalam pembahasan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena firman-Mu saja kami aminkan, dan kami mau berjalan dan ikut seperti apa yang Tuhan kehendaki melalui sabda firman-Mu. Berkati Back to the Bible malam hari ini. Kami dedikasikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Iman, kuat dalam iman, strong in faith. Pertanyaannya adalah, masihkah kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat ketika keadaan yang terjadi tidak semakin baik? Gampang dikumandangkan perkataan iman ketika semua berjalan dalam kontrol Tuhan. Tapi ada kalanya saudara ini dikasihi Tuhan, situasi terjadi di luar kendali kita. Situasi terjadi di atas kemampuan kita. Tapi malam hari ini memasuki tahun 2022, tidak ada salahnya bahwa kita meski dikoreksi kembali oleh firman Tuhan, supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap di hadapan Tuhan, sehingga tahun 2022 menjadi sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kita. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, opa, oma, om, tante, adik, kakak yang ada di rumah. Kita buka Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Haleluya, puji Tuhan. Jika Bapak Ibu berkenan, silakan share siaran ini ke kontak Facebook Anda, sehingga banyak orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang imannya mengalami degradasi dibangkitkan kembali. Orang yang beriman berharap, berseru hanya kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Demikian surat Rasul Yohanes berkata. Matius pasal 15 ayat 21 dan seterusnya saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara meski tahu ini dari Yerusalem menuju ke Tirus dan Sidon, kalau kilometer itu kurang lebih jarak tempuhnya adalah 30 kilo. Buat saat sekarang mungkin tidak jauh, tapi ingat, di zaman Yesus semua perjalanan pelayanan Yesus itu berjalan kaki. Dengan alam yang masih ganas, berarti 30 kilo itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang panjang. Meskipun di latar belakang tidak disebutkan musim dingin atau musim panas. Nah, Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah, ini sudah perlu tahu. Perempuan Kanaan ini adalah orang bukan dari barisan orang-orang Israel, bukan orang-orang Ibrani. Orang waktu itu berkata ini adalah perempuan kafir. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah perempuan itu pergi."
Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus mendengar loh seruan murid-muridnya. Ayat 24 berkata demikian. Dengan kasar Yesus menjawab. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini kalau tidak sungguh-sungguh, saudara, aku bisa mengecewakan. Ternyata Yesus tidak terbuka bagi semua orang. Dia katakan dengan jelas, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Di luar Israel ya tidak mengalami jamahan Tuhan. Kalau konsepnya bukan iman, saya rasa perempuan Kanaan itu pasti akan pergi. Terus jawab Yesus, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing." Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik yang mau saya sampaikan di sini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menghindar dari Yerusalem menuju ke Tirus menuju ke tempat yang 30 kilo jauhnya lebih, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke Sidon. Ini adalah karena Yesus telah berdebat dengan orang-orang Farisi. Yesus telah bertemu dengan orang-orang Farisi yang seolah-olah punya iman, tetapi nyatanya tidak. Saudara baca ayat-ayat di atasnya bagaimana orang-orang ahli-ahli Farisi mengkritik murid-murid Yesus sebelum makan itu tidak mencuci tangan. Karena mencuci tangan adalah kebiasaan di hukum Taurat. Tetapi Yesus menjawab, engkau sendiri juga tidak mengikuti hukum Taurat. Kenapa? Karena orang-orang Farisi tidak lagi menghormati ayah ibunya dengan alasan pelayanan. Makanya Yesus menghindari perdebatan itu, pergi ke Tirus dan Sidon. Tapi dalam perjalanannya, dia bertemu dengan wanita Kanaan, wanita yang bukan dari orang-orang Israel. Dan yang luar biasa, saudaraku, wanita ini mendapatkan perlakuan kasar sebenarnya daripada Yesus. Ketika dia datang tidak digubris, ketika dia datang tidak dianggap. Tetapi yang luar biasa kita belajar, iman daripada wanita Kanaan bukan semata-mata purpose, tetapi being. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saja tujuan wanita Kanaan ini hanya untuk mencari kesembuhan, saya pikir hasil akhir pertemuan perempuan Kanaan dengan Yesus, hasilnya akan berbeda. Tetapi yang luar biasa yang saya dapatkan dari pembelajaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, malam hari dalam acara Back to the Bible, ternyata saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang membuat renungan ini kita kasih tema kuat di dalam iman. Saya mau ingatkan, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus, yang luar biasa, dia sudah mendeklarasikan dirinya dengan perkataan, dengan ucapan, dengan keyakinan. Dia tidak hanya menganggap Yesus sebagai nabi ataupun rasul, tetapi dia bilang begini, Yesus Tuhan, anak Daud. Ini iman, saudaraku. Wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan ini tidak pernah ditemukan bahwa dia pernah berjumpa dengan Yesus sebelumnya. Tetapi yang luar biasa, perjumpaan pertama itu membuat perubahan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, dengar baik. Kalau iman kita di hadapan Tuhan tidak membuat Yesus sebagai
Tuan dan sebagai Tuhan satu-satunya atas hidup kita, maka iman kita akan sia-sia. Yang setuju dan mengerti dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Jadi wanita Kanaan, saudaraku, mendeklarasikan dirinya kepada dirinya bahwa Yesus adalah Tuan, Yesus adalah Tuhan atas hidupnya. Kenapa saya ulangi dua kali saudaraku? Karena banyak orang beribadah kepada Allah tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Punya purpose, punya tujuan. Aku akan sebut Tuhan kalau dia memberikan mukjizat. Aku akan sebut Tuhan kalau dia memberikan jawaban. Aku akan sebut dia Tuhan kalau dia memberikan pemulihan, berkat segala macam. Nah, ini konsep yang salah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Saudara boleh sering beribadah, saudara boleh pelayanan, saudara boleh Kristen dari kecil, saudara boleh anak pendeta atau opa kita adalah seorang tokoh yang luar biasa. Tapi dengar baik, keputusan kita merendahkan diri, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kata orang, tapi keputusan kita. Nah, kalau kita menganggap dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, tentu sumber pertolongan datang daripada Tuhan. Yang paham dan mengerti katakan amin. Jadi saudara datang ke gereja, saudara datang ke persekutuan doa, saudara datang bergabung dalam acara Back to the Bible malam hari ini. Kita belajar akan firman Tuhan. Karena apa? Sentralnya atau Tuan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, faith for that not purpose. Tapi faith di sini berbicara tentang apa? Being. Satu keputusan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan itu menentukan nanti sikap Tuhan berikutnya. Saya akan beberapa poin akan sampaikan buat saudara bagaimana iman yang kuat di dalam iman dalam banyak situasi. Yang pertama, saudaraku, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan tentang iman sejati. Yang pertama saudara boleh catat, yaitu apa? Mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan. Itu dulu. Jadi bukan karena mujizat. Anda tidak mengejar sesuatu yang sementara. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam iman percaya kita tidak mengejar sesuatu yang sementara. Misal, saya kasih contoh. Anda mengejar kesembuhan. Kesembuhan itu sementara. Karena orang yang dari sakit didoakan dapat mukjizat sembuh, bukan berarti tidak mati. Suatu ketika akan mati. Ini adalah sementara. Anda minta mukjizat supaya mengalami pemulihan, berkat. Bisa diberkati, tetapi berkatmu itu sementara. Yang kekal siapa? Hanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh berkata haleluya, puji Tuhan. Jadi konsep kuat di dalam iman, strong in faith, yang pertama adalah apa? Mengaku dulu bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, bukan yang lain. Iman sejati dimulai dengan satu kerendahan hati, kerelaan mengakui Kristus adalah Tuhan. Saudara boleh catat, iman sejati atau kuat di dalam iman yang pertama adalah mengakui dengan kerelaan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Tidak banyak orang Israel yang memanggil Kristus sebagai Tuhan, tetapi perempuan Kanaan ini baru pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dia berkata, Tuhan, anak Yesus, anak Daud. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tegaskan yuk, yang pembacaan tadi, Matius 5:22. Alkitab berkata demikian,
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dari itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan itu udah bilang begini, "Kasihanilah aku, hai engkau tabib aku." Yesus orang Nazaret semata tidak. Dia berkata apa? Tuhan. Ada ayat lain berkata demikian, "Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun malu mengakui dia di hadapan Allah Bapa." Saya berdoa semua kita dengan penuh sukacita, kita merendahkan diri, mengakui dengan iman, dengan hati, perbuatan dan tindakan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Adalah kegagalan iman kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tuan kita bukan berkat, tuan kita bukan kesuksesan, tuan kita bukan pelayanan, tuan kita bukan kehebatan, famous, tetapi Tuhan kita dan sekaligus Tuhan kita adalah Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah yang hidup. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini sungguh luar biasa. Sekalipun dikasari oleh Yesus. Kenapa saya katakan dikasari? Karena ketika perempuan ini berteriak-teriak, saudaraku, dia bilang begini, "Yesus, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku dan tolong anakku yang kerasukan setan." Apa jawaban Yesus? "Aku hanya diutus." Hanya untuk apa? Domba-domba yang hilang dari Israel. Bukankah ini tindakan diskriminatif? Bukankah Yesus tidak membumi berarti? Hanya menolong sebagian orang. Jika Anda diperlakukan seperti itu, mungkin kita mengalami keputusasaan. Jika kita sebagai wanita Kanaan itu, mungkin kita, oh begitu ya, oh itu kenyataannya, mungkin begitu. Tetapi yang luar biasa, perempuan ini meskipun mendapatkan jawaban yang tidak enak, atau bahasa dulu dikasarin, dia tetap mencari Yesus, dia tetap merendahkan diri, dia tetap mencari Tuhan, dia tidak putus asa. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, pembelajarannya dengar baik. Kalau situasimu tidak mengizinkan dalam keadaan baik, engkau tetap harus berharap kepada Tuhan. Mungkin jawaban belum engkau dapatkan, mungkin kepuasan rohani belum kau dapatkan. Dengar baik, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap merendahkan diri, hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan pada saatnya pasti akan berkenan atas kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin dalam ibadah kita, dalam keimanan kita sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sesama. Mungkin dari hamba Tuhan, mungkin dari pelayan Tuhan. Sekali lagi, kiblat kita, tujuan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu orang yang akan kuat di dalam iman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Saya banyak dalam pelayanan mengalami satu realita bahwa ada beberapa orang yang kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang kecewa dengan gereja. Yang paling konyol adalah ada yang kecewa dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Kalau kekristenan kita sudah kecewa sama Tuhan, nah kepada siapa lagi kita berharap? Kepada siapa lagi kita percaya? Saya mau tegaskan malam hari ini, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, mungkin ada suami, ada istri, kakak, adik, oma, opa, om, tante. Bilang begini, Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh glory Jesus. Yang kedua, bagaimana Pak supaya strong in faith, kuat di dalam iman?
Yang kedua, saya mencatat, miliki hati yang remuk di hadapan Tuhan. Miliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Perempuan ini datang di kaki Yesus, dia menyembah. Dia bow down, merendahkan diri, menundukkan diri, mengosongkan diri. Semakin dihina, justru dia semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dia kembali memohon belas kasihan kepada Tuhan. Perkataan yang tidak baik, perkataan yang kasar yang dia terima tidak membuat dia undur, tetapi justru dia kembali ke Tuhan, mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan. Tuhan lagi-lagi berbicara, Yesus berbicara demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saudara, bayangkan kalau hari ini ada pemimpin rohani, ada pelayan Tuhan yang mengatai saudara anjing, pasti kita tersinggung, pasti kita kecewa, harga diri kita merasa terinjak-injak, seolah-olah kita akan lari dari tempat itu. Kita pasti akan kecewa, lo kok begini kekristenan, lo kok begini pelayan, lo kok begini, dan banyak pertanyaan. Tetapi yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah yang menyakitkan, yaitu perkataan anjing ini, adalah membuat perempuan ini lebih hancur lagi di hadapan Tuhan. Bahkan perempuan Kanaan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh sangat mengharukan, saudaraku. Dan luar biasa iman daripada perempuan ini. Ia menurunkan posisi dirinya ke titik yang paling rendah atas hidupnya. Ia tidak protes ketika disamakan dirinya dengan binatang anjing. Tetapi dia tetap mengejar Tuhan. Sekali lagi, kunci yang kedua untuk memiliki kuat dalam iman adalah apa? Remuk hati, hancur hati di hadapan Tuhan. Hari ini saudaraku, kita agak sulit menerima kekristenan yang seperti ini, atau jarang melihat kekristenan yang begitu fundamentalis seperti ini. Banyak orang mengaku beriman Kristen, tetapi iman mereka memiliki tidak lebih hanya iman palsu belaka. Sorry, statement agak keras. Bagaimana dengan sikap hidup kita? Ingat, kita hanyalah manusia yang hina sesungguhnya. Manusia yang rata-rata. Kita bukanlah siapa-siapa. Karena itu kita hanyalah manusia hina, kita hanyalah sampah. Kita tidak seperti layaknya orang yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi yang pasti kita tetap membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita. Beriman berarti remuknya hati di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan untuk membentuk ulang hati kita. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, siap-siap dibentuk kembali oleh Tuhan. Siap-siap dibentuk kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kisah tentang perempuan kafir yang dipuji Tuhan Yesus ini, karena imannya, ini dicatat dalam Alkitab. Kehancuran hati perempuan ini dicatat oleh Alkitab. Bahkan kisah ini dibaca jutaan bahkan miliaran manusia dan menjadi teladan buat kita. Ternyata hati yang hancur di hadapan Tuhan itu membuat Tuhan merespon dengan jawaban dan mukjizat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau engkau datang dengan kesombongan, engkau datang dengan kepandian, engkau datang dengan pengalaman, lu siapa kita? Wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mengajarkan kita untuk tetap hancur hati apapun situasimu. Percayalah,
Tuhan memperhitungkan iman dan kerendahan hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi dengan kata lain, kalau dalam komunitas kekristenan, baik dalam persekutuan doa, baik dalam gereja ataupun kelompok apapun juga, keinginan untuk dihargai lebih, mari kita eliminasi. Keinginan untuk lebih dihormati orang lain, mari kita eliminasi. Karena semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan yang berperkara dengan kita, ketika kita hancur hati di hadapan Tuhan, wow, Tuhan akan mengangkat kita seturut dengan waktu dan kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memiliki strong in faith, kuat di dalam iman. Yang ketiga adalah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama tadi adalah mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan. Di luar paradigma ini, kita tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Yang kedua, hati yang remuk di hadapan Tuhan, hancur hati. Betul? Ingat, air mata yang keluar dari kelopak matamu karena iman dan pengharapanmu tidak akan pernah jatuh sia-sia. Tuhan akan tampung dalam kirbatnya. Saat yang tepat ketika kirbat itu penuh, akan ditumpahkan kembali berupa jawaban-jawaban doa. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi bilang kanan kirimu, jangan pernah putus asa. Bilang kanan kirimu, jangan pernah lelah berharap. Bilang kanan kirimu, ayo bangkit, Tuhan masih punya rencana yang indah atas kita. Air mata kita tidak akan pernah sia-sia, imanmu tidak akan pernah sia-sia, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Sebab Allah yang kau sembah adalah Allah yang memperhitungkan setiap kesungguhan dan imanmu. Yang setuju tepuk tangan, katakan haleluya, puji Tuhan. Glory Jesus. Yang ketiga, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merubah manusia di atas semua result yang pernah kita pikirkan. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus hanya ingin supaya anak perempuannya disembuhkan. Tetapi Tuhan mengubahkan paradigma. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan utama perempuan Kanaan ini bertemu dengan Yesus adalah apa? Supaya anak perempuannya yang kerasukan setan disembuhkan. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan perempuan Kanaan ini, Tuhan mengubahkan paradigma perempuan itu. Saya berdoa, tapi kalau malam hari ini Tuhan berjumpa dengan Anda dan Anda mengalami perjumpaan secara khusus, paradigma kita yang lama pasti diubahkan. Yang kita kejar bukan hanya berkat, yang kita kejar bukan hanya kesuksesan, yang kita kejar bukan hanya kesembuhan, tapi yang kita kejar adalah sesuatu yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Masih bersama dengan saya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, perempuan ini diubahkan oleh Tuhan. Tujuannya itu tidak bernilai kekal. Sebab tujuan untuk kesembuhan anaknya tidak bernilai kekal. Tetapi pengakuan, bahkan deklarasi pengakuan Yesus sebagai Tuhan atas perempuan Kanaan ini merupakan sesuatu yang hebat. Coba bayangkan, kalau hanya tujuannya hanya kesembuhan, dua kehancuran yang kita lihat. Yang pertama, mungkin perempuan itu tidak melihat anaknya sembuh. Yang kedua, kita akan melihat ada seorang ibu yang hidupnya tetap seperti yang lama karena tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sedikit orang Kristen yang berjalan autopilot, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pelayanan ya, ibadah ya, tapi putus asa jalan terus. Sakit hati jalan terus, kecewa jalan terus, dendam jalan terus. Saya mau katakan sekali lagi, di acara Back to the Bible sering saya ingatkan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami pertemuan dengan Tuhan.
alami yang namanya perubahan hidup. Karena Tuhan mau destiny kita sesuai dengan destiny Allah. Makanya ketika saya katakan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ibu dan anak ini mempunyai nilai hidup karena apa? Karena imannya di dalam Kristus. Hasilnya dua, saudaraku, yang luar biasa. Yang pertama apa? Anaknya sembuh. Tadi Matius 15 ayat 28 dikatakan apa? Jadilah seperti imanmu, maka anaknya saat itu juga jadi sembuh. Tapi yang kedua yang luar biasa, nilai kekekalan. Ibu atau wanita atau perempuan Kanaan ini bukan hanya mendapatkan anaknya yang dilepaskan dari kerasukan setan, tetapi dia memperoleh pengajaran yang kekal karena perjumpaan dengan Tuhan. Imannya dibangkitkan, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tetap merendahkan hati dan mau dibentuk. Bahkan yang terakhir apa? Menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante yang saya kasih, saudara mesti tahu tujuan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk kita hidup. Yang setuju katakan amin. Bukan hidup yang menyimpan kekecewaan, bukan hidup yang terus menoleh masa lalu, bukan hidup yang tidak sungguh-sungguh, tetapi hidup yang dinamis bersama dengan Tuhan. Bukan berarti orang yang beriman tidak punya masalah, bukan berarti orang yang punya iman tidak punya pergumulan, tidak. Tetapi ketika iman atas hidup kita, kita percaya Yesus Tuhan, kita akan berjalan dengan Tuhan dan diberikan kekuatan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bukan karena kehebatan kita, tapi Kristus yang memberikan kekuatan atas kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Glory Jesus. Amin, saudaraku. Saudara masih bergairah di dalam Tuhan? Ayo alami perjumpaan dengan Tuhan. Tahun 2022, saudaraku, paradigma kita harus berubah. Tindakan kita harus berubah. Sudut pandang kita bukan hanya pergumulan, sudut pandang kita bukan hanya masalah, sudut pandang kita bukan karena ketakutan atas berita COVID yang mungkin hari-hari ini mulai naik kembali. No, sudut pandang kita adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang memegang tangan kita, bahkan Allah yang membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Hendaklah hidup kita diubahkan seperti perempuan Kanaan. Itu kerinduan saya dan tentu kerinduan saudara semua. Keluarga kita diubahkan. Sekali lagi, saudaraku, bagaimana kita membuat diri kita strong in faith, kuat di dalam iman. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, pastikan setiap kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Bukan sebagai ATM semata. Kalau kita butuh baru kita cari. Tidak. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan atas hidupmu. Kalau engkau menganggap Yesus sebagai Tuhan, berarti engkau harus menyenangkan hati Tuhanmu. Kalau engkau mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, berarti segala sesuatunya adalah berasal daripada Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang remuk di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Jangan merasa diri lebih unggul daripada orang lain. Jangan merasa diri hebat daripada orang lain. Jangan merasa diri lebih sukses, lebih diberkati daripada orang lain. Jangan merasa diri lebih dipakai Tuhan, lebih terkenal. No, tetap merendahkan diri. Diberkati atau berkatmu sedang proses, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amen. Karena Tuhan bilang juga di ayat yang lain, siapa yang menyombongkan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Ayat lain juga mengatakan Tuhan itu membenci orang yang congkak dan orang yang sombong. Yang ketiga, bagaimana memiliki strong in faith. Yang ketiga adalah apa? Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak, bagaimana supaya mengetahui apa yang Tuhan inginkan? Gampang, renungkan firman Tuhan.
baca firman Tuhan. Di situ ada arahan-arahan Tuhan, di situ ada guidance ilahi, ada tuntunan secara detail yang Tuhan berikan atas kita. Dan kita begitu percaya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari firman-Nya, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk mengenapi setiap janji firman-Nya, bahkan Allah yang ada buat orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Ada sukacita. Saya berdoa tahun 2022 dengan paradigma yang baru, kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan kita semakin fokus kepada kemuliaan Tuhan. Hari esok, lusa, dan seterusnya, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Tetap sukacita apapun keadaanmu, tetap miliki iman dan pengharapan apapun situasimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin Anda juga membawa persembahan, membawa perpuluhan, persembahan misi diakonia, bawa dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Saudara bisa bawa ke gereja masing-masing. Saya selalu mengingatkan dalam Back to the Bible ini, saya tidak pernah menyuruh Anda membawa perpuluhan ke gereja saya, karena kalau itu bukan jemaat Anda bawa ke gereja masing-masing. Tetapi Anda harus lakukan, biar kita bisa menikmati karya Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Karena kiblat kita bukan kepada Mammon, tapi kiblat kita hanya kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau berikan keteladanan melalui perempuan Kanaan, di mana perempuan ini di luar barisan orang Israel, tetapi tetap mendapatkan kasih karunia, mendapatkan jawaban, mendapatkan grace daripada Tuhan, mampu mendeklarasikan Engkau adalah Tuhan, tetap merendahkan diri dan hancur hati di hadapan-Mu. Bahkan dia, perempuan Kanaan ini, diubahkan oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah keteladanan ini hidup atas hidup kami. Ampuni kalau kekristenan kami kompromi dengan masalah, pergumulan, ujian, bahkan godaan Tuhan selama ini. Tetapi kami mau dengan firman-Mu yang kami pelajari dalam program Back to the Bible malam hari ini, kami semakin sungguh-sungguh. Kami jadikan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya atas hidup kami. Dan kami siap dibentuk dan diarahkan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau tengok setiap kami masing-masing, baik yang di rumah maupun yang di jalan. Mungkin ada yang di kantor, baik yang ada di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Terima kasih. Kami datang bukan dengan tangan hampa, kami bawa persembahan ke hadapan-Mu. Kuduskan persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu, supaya persembahan yang kami bawa layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat wifi, terima kasih buat sarana infrastruktur yang ada, sehingga kami boleh mengikuti program ini. Di dalam nama Yesus, untuk kesempurnaannya kami akan terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, yaitu cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kami semuanya dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin.